Bab 279, Ivatar Jahaf 5. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Salah satu pahlawan besar dari 300 tahun yang lalu, Hamel Dinas. Di antara demon Fog Helmut, iblis-iblis berpangkat tinggi yang telah hidup melalui era itu memanggilnya Hamel the Exterminator. Namun, alih-alih julukan Hamel the Exterminator, Edmond, yang bukan demon Fog, lebih akrab dengan julukan Stupid Hamel. Seperti yang kuduga, pikir Edmond sambil berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melihat ke bawah ke arena. Ini sebenarnya bukan Hamel bodoh itu sendiri. Makam Hamel ditemukan di padang pasir oleh Amelia Merwin. Menggali situs itu, dia menemukan mayat yang belum membusuk bahkan setelah ratusan tahun dan berhasil menjadi Death Knight. Dia masih sama, Edmond menilai. Amelia Merwin memiliki kecenderungan keras kepala tertentu. Mungkin karena dia sendiri adalah eksistensi seperti itu, Amelia terobsesi dengan eksistensi yang menyimpang. Inkuisitor dari Maleficarum yang saat ini dia mainkan hanyalah obsesi terbarunya. Secara lahiriah, Inkuisitor memiliki penampilan manusia, tetapi tubuhnya sebenarnya adalah chimera yang telah dibudidayakan menggunakan vampir sebagai dasarnya. Amelia juga memberitahunya bahwa jiwa itu bahkan awalnya tidak dilahirkan ke dalam tubuh itu, melainkan jiwa yang telah dimasukkan ke dalamnya selama proses kultivasi. Edmond juga telah mendengar tentang Death Knight ini dari beberapa waktu lalu. Setelah cukup beruntung untuk menggali bahan yang sempurna untuk membuat Death Knight, Amelia telah melakukan beberapa upaya untuk menggunakannya. Pada awalnya, dia bahkan menanamkannya dengan jiwa Beast Folk, yang lebih agresif daripada manusia dan memiliki naluri bertarung yang lebih kuat. Tetapi penolakan dari menggunakan jiwa dari ras yang sama sekali berbeda dari tubuh telah terbukti terlalu kuat, jadi sejak saat itu, dia mulai menggunakan jiwa Lycanthrope. Lycanthropes adalah spesies yang telah bermutasi dari manusia, dan berkat itu, dia bisa mendapatkan beberapa hasil yang layak. Amelia sendiri tidak benar-benar puas dengan hasil akhirnya, tetapi dia masih melekat padanya selama bertahun-tahun dan menyebutnya hewan peliharaannya. Namun setelah semua itu telah hancur. Eugene Leonhardt, yang tiba-tiba menerobos masuk ke makam, menghancurkan Death Knight kesayangan Amelia. Selama proses itu, jiwa dihancurkan, tetapi untungnya, mayat Hamel tetap utuh. Amelia memutuskan untuk mengubah metodenya. Dalam proses melakukannya, Edmond, sesama anggota dari apa yang disebut 3 penyihir penahanan, dan staf penahanan saat ini, memberinya banyak bantuan. Jika Amelia bisa menyerah begitu saja pada desakannya yang keras kepala, dia bisa saja menanamkan mayat itu dengan jiwa manusia yang memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi dengan tubuh. Jika dia merasa skill Death Knight-nya kurang, dia bisa saja membunuh salah satu ksatria paling terampil di benua itu dan mencuri jiwa mereka. Namun, Amelia tidak ingin menggunakan metode seperti itu. Dia masih berpegang teguh pada gagasan untuk menciptakan eksistensi yang menyimpang dan bengkok, yang tidak akan pernah diterima dunia, makhluk yang seharusnya tidak pernah dilahirkan. Setelah banyak percobaan dan upaya yang gagal, Amelia akhirnya menciptakan Death Knight di bawah ini. Dia menggunakan binatang iblis yang bisa mencerminkan dan meniru penampilan mangsanya, lalu menggabungkannya dengan jiwa doppelganger. Dengan melakukan itu, otak mayat Hamel yang terpelihara sempurna dan membusuk disalin ke jiwa doppelganger. Jadi benda ini sebenarnya bukan Stupid Hamel, pahlawan besar dari 300 tahun yang lalu. Sebenarnya, itu hanya orang gila yang percaya itu adalah Hamel. Namun, Death Knight ini sebenarnya pantas menyebut dirinya Hamel. Memiliki tubuh Hamel, ia mampu menyalin semua pengalaman dan ingatan Hamel sendiri. Tentu saja, demi kepatuhan penuh, keinginan Hamel untuk membalas dendam terhadap semua demon Fog telah dipangkas. Dengan menuliskan ingatan baru dengan cara yang tidak berbeda dengan pencucian otak yang kuat, Amelia bahkan membuat Death Knight menerimanya sebagai masternya dengan sepenuh hati. Begitulah cara Death Knight ini diciptakan. Seorang prajurit boneka yang setia kepada tuannya, Amelia Merwin, dan mengikuti setiap perintahnya, setelah kehilangan keinginan asli yang tak henti-hentinya untuk membunuh semua orang iblis. Haruskah aku melanjutkan? Tanya Death Knight, menoleh untuk menatap Edmond. Itu hanya mengenakan satu set baju besi sederhana. Karena telah meniru kebiasaan tubuhnya sebelumnya, Death Knight tidak menyukai armor yang berat dan rumit. Adapun senjatanya, daripada memiliki seperangkat senjata khusus, ia lebih suka senjata yang tidak perlu khawatir tentang menjaga keutuhan dan memiliki berbagai senjata di tangan. Berbagai senjata yang tersedia untuk Death Knight ini termasuk tangan kosongnya sendiri. Butuh waktu kurang dari 10 menit bagi Death Knight untuk benar-benar membongkar tubuh mengerikan Hector. Meskipun tubuh Hector, yang telah diberkahi dengan kemampuan regeneratif yang kuat, terus beregenerasi bahkan setelah potongan-potongan dipetik, dicabik-cabik, dan dihancurkan, setiap kali Hector menyembuhkan dirinya sendiri, Death Knight hanya akan tertawa bahagia dan mengulangi upaya sebelumnya untuk menghancurkan dan membongkar lawannya. Kamu sudah melakukan cukup banyak, jawab Edmond sambil tersenyum. Hector berserakan di tanah, tidak dapat beregenerasi lagi, tetapi itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Jiwanya tidak rusak, pikirannya hanya sedikit berjumbai dari serangan rasa sakit dan syok yang berulang. Jika kerusakannya sebanyak itu, Edmond dapat dengan mudah memperbaikinya hanya dengan satu angkat jarinya. Tetap saja, karena Hector adalah bawahan yang cukup dia hargai, dia setidaknya harus mengatakan sesuatu demi bentuk.
Saya pikir Anda mungkin sedikit berlebihan, tambah Edmond. Mendengar ini, Death Knight mendengus dan menghancurkan kepala Hector, yang telah robek dari tubuhnya di bawah kakinya. Death Knight memberikan alasan lemah, aku mencoba memukulnya dengan ringan, tetapi sebelum aku menyadarinya, tanganku menjadi agak terlalu berat. Mau bagaimana lagi? Ini, dia hati singa, bukan? Itu benar, Edmond mengangguk. Meskipun dia bukan dari jalur utama. Selama bahkan setetes darah dari bajingan itu, Vermouth mengalir melalui pembuluh darahnya, maka aku punya masalah dengannya, Death Knight mencibir. Gelombang. Kamu mati setelah dikhianati oleh rekan-rekanmu. Di saat-saat terakhirmu, pedang Vermouth menembus hatimu. Rekan-rekan Anda semua mengkhianati Anda. Setelah 300 tahun berlalu, kamu, yang pernah bertarung melawan Raja Iblis, dan kematianmu sekarang diperlakukan sebagai lelucon. Tidak ada yang tahu tentang pengkhianatan buruk rekan-rekanmu terhadapmu atau fakta bahwa mereka bahkan tidak melawan Raja Iblis Penahanan. Sebaliknya, rekan-rekanmu membuat kesepakatan dengan Raja Iblis Penahanan untuk keselamatan mereka sendiri. Raja Iblis Penahanan mengasihani Anda dan menjaga tubuh dan jiwa Anda. Kemudian, keberadaan barumu dianugerahkan kepadamu oleh Amelia Merwin. Gelombang. Inilah kenangan yang ditanamkan Amelia. Death Knight, yang percaya dirinya sebagai Hamel, sama sekali tidak meragukan ingatannya. Dia berterima kasih kepada Raja Iblis dan juga kepada tuannya, Amelia Merwin. Dia juga membenci mantan rekan-rekannya dan menyimpan dendam yang sangat kuat terhadap hati singa. Jika bukan karena fakta bahwa kamu mengkhianati keluargamu, aku akan mengakhirimu sepenuhnya, bisik Death Knight kepada Hector, yang menggeliat di tanah saat dia perlahan-lahan beregenerasi. Menyikat tangannya yang berlumuran darah, Death Knight naik kembali ke tribun. Sangat menjengkelkan memiliki orang-orang seperti Anda yang meragukan kemampuan saya, tetapi karena Anda adalah teman guru saya sudah tahan dengan itu untuk saat ini. Tapi tidak ada waktu berikutnya. Jangan repot-repot memanggilku jika tidak ada pertempuran, Death Knight memperingatkan. Aku akan berhati-hati untuk melakukannya, janji Edmond. Dunia benar-benar menjadi jauh lebih damai. Untuk berpikir bahwa itu penyihir hitam kecil sepertimu akan berani terkekeh pada dirinya sendiri di depanku, Death Knight mendengus ketika dia berjalan melewati Edmond. Edmond juga harus menelan tawanya saat dia melihat Death Knight pergi. Meskipun itu mungkin hanya bagaimana itu dibuat. Sejujurnya, sulit bagi Edmond untuk menahan tawa setiap kali mengatakan hal seperti itu. Dengan ingatannya yang terpelintir dan kebencian sepihak, meskipun itu bukan Hamel sendiri, dia masih percaya itu adalah Hamel. Itu berbicara seolah-olah masih memiliki kebencian terhadap penyihir hitam dan Demon Fog, tetapi Death Knight tidak benar-benar memiliki perasaan semacam itu. Meski begitu, Death Knight masih mengoceh tentang kebenciannya pada penyihir hitam dan Demon Fog. Death Knight dengan setia bertindak sesuai dengan ingatannya sendiri yang disalin. Layak untuk cinta Amelia, gumam Edmond. Keganjilan seperti itu persis seperti hal yang dengan keras kepala bersikeras dipegang oleh Amelia. Mungkinkah bahkan penyihir menakutkan seperti dia tidak bisa menahan sifat bawaannya sendiri? Edmond mencibir pada dirinya sendiri saat dia menggelengkan jari. Tubuh Hector, yang telah hancur berkeping-keping dan berserakan, meleleh menjadi cairan sekaligus. Kemudian cairan itu berkumpul bersama sebelum berubah kembali menjadi sosok yang utuh. Bagaimana? Edmond bertanya dengan senyum lebar. Saat Hector berdiri di sana dengan kaku, cahaya perlahan kembali ke matanya. Akhirnya, Hector bertanya, bisakah kamu benar-benar mengendalikan benda itu? Tidak ada rasa sakit yang tersisa di tubuhnya. Namun, hanya mengingat apa yang telah terjadi sudah cukup untuk membuat Hector gemetar ketakutan. Benda itu jahat. Tidak ada kata lain yang terlintas dalam pikiran untuk menggambarkan Death Knight itu. Hector adalah seseorang yang memiliki kepercayaan pada keterampilannya. Pertama-tama, dia pernah dievaluasi sebagai individu paling berbakat di semua garis jaminan Leonhard. Di Ruher, di mana dia dilatih sebagai seorang ksatria, dia telah ditunjuk sebagai ksatria kehormatan Taring Putih, yang sangat diperlukan setiap kali membahas perintah ksatria terkuat di benua itu. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Begitulah keterampilannya telah dievaluasi di kehidupan sebelumnya. Namun Hector tidak pernah mengungkapkan bakatnya yang sebenarnya. Dan sekarang, dia bahkan telah diberi tubuh yang sangat superior dan lebih kuat daripada manusia, tapi dia masih bukan tandingan Death Knight. Tidak peduli metode apa yang digunakan Hector untuk menyerang, mereka diblokir dengan cibiran dan kemudian diinjak-injak dengan kejam. Ini dibuat dengan sangat baik, bukan? Kata Edmond sambil tertawa. Itu telah dengan sempurna mereproduksi kemampuan bertarung pahlawan besar, Hamel bodoh. Sekarang mayatnya telah dibuat menjadi Death Knight, itu bahkan harus jauh lebih kuat daripada ketika dia masih hidup. Sebagai imbalan karena tidak dapat menggunakan manapun, sekarang ia memiliki penggunaan kekuatan gelap secara gratis. Tapi apakah itu benar-benar itu? Apa yang membuat Death Knight itu sangat luar biasa adalah masih memiliki banyak ruang untuk pertumbuhan. Itu sebabnya saya bertanya, apakah kamu benar-benar bisa mengendalikan itu? Hector mengulangi keraguannya. Edmond mencibir, karena ini aku yang kamu tanyakan, jawabannya tampak sangat jelas sehingga aku bahkan tidak repot-repot menjawab. Haha, sekarang aku yakin kamu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang sihir. Anda bertanya apakah saya bisa mengendalikannya.
Tentu saja saya bisa. Pada akhirnya, benda itu hanyalah Death Knight dan makhluk seperti itu tidak akan pernah bisa melawan kontrak Master dan Servant. Namun, Sir Edmond, pemilik Death Knight itu, bukan, tapi Amelia Merwin, kan? Hector dibesarkan dengan hati-hati. Ritual yang sedang dipersiapkan di hutan hujan adalah ritual penting yang harus berhasil, bukan hanya demi Edmond tetapi juga demi Hector. Hector menjadi terpesona dengan keinginan rahasia staf penahanan saat ini. Dia mungkin sudah mati sebagai manusia, tetapi jika itu demi ambisi Edmond, Hector sangat bertekad untuk menjamin keberhasilannya sehingga dia bahkan siap untuk mati beberapa kali lagi. Tapi, ada terlalu banyak ketidakpastian tentang keberhasilan ritual ini. Misalnya, niat jahat naga hitam yang telah mencemari seluruh tanah di dalam hutan hujan. Edmond yakin bahwa dia benar-benar dapat memanfaatkannya dan mengendalikannya, tetapi Hector, yang tidak tahu apa-apa tentang sihir, mengalami kesulitan bersimpati dengan kepercayaan dirinya. Dan apakah itu saja? Juga sulit dipercaya bahwa itu Dungeon Master of the Desert yang meragukan bersikap transparan dalam kerjasamanya dengan Edmond. Amelia dan aku bukan musuh, kata Edmond meyakinkan sambil mengelus janggutnya dan tertawa. Sebaliknya, kami sebenarnya dalam posisi untuk bekerja sama satu sama lain demi keinginan kami masing-masing. Dengarkan baik-baik, Hector. Bagi seorang pesulap, keinginan rahasia mereka adalah cita-cita yang harus dicapai, bahkan jika itu berarti menempatkan seluruh pekerjaan hidup mereka untuk memenuhinya. Tetap saja, itu tidak harus menjadi sesuatu yang mengharuskan mereka bersaing dengan penyihir lain untuk itu. Apakah itu masalahnya? Kata Hector dengan cemberut. Bagaimanapun, arah yang dibawa oleh keinginan kita masing-masing belum tentu sama. Itu sebabnya Amelia dan saya bisa bekerja sama dengan sangat damai. Setelah memenuhi keinginan rahasia saya dengan bantuan Amelia, saya berjanji untuk membantu Amelia memenuhi keinginannya, ungkap Edmond. Dia dan Amelia sudah saling kenal sejak lama. Keduanya sangat menyadari betapa berbedanya tujuan dari keinginan masing-masing. Tidak ada alasan bagi salah satu dari mereka untuk mengkhianati yang lain ketika sampai pada masalah ini. Aku membantunya dalam penciptaan Death Knight itu, tambah Edmond. Aku hanya meminjamnya sementara untuk memperkuat pasukan kita di sini. Setelah semuanya selesai, Death Knight itu akan dikembalikan ke Amelia sekali lagi. Juga, jika Amelia menginginkannya, saya akan menawarkan bantuan saya kepadanya. Akhirnya, Hector berkata, aku tahu apa keinginan rahasiamu. Namun, saya tidak tahu apa keinginan rahasia Amelia Merwin. Edmond menjawab, keinginan rahasianya cukup kompleks, tapi sederhananya, Amelia menginginkan kekuatan. Kekuatan, Hector mengulangi dengan bingung. Bahkan jika Edmond mencoba menyingkat penjelasannya, bukankah itu terlalu pendek? Dengan demikian, Hector tidak mengerti apa yang dimaksud Edmond dengan kata-kata itu. Pertama-tama, patut dipertanyakan bahwa seorang penyihir setingkat dengan Amelia Merwin akan menginginkan lebih banyak kekuatan. Sejumlah besar kekuatan, Edmond mengklarifikasi sambil tersenyum ketika dia berdiri. Karena aku bukan dia, tidak sopan bagiku untuk menguraikan lebih jauh tentang sifat keinginan rahasianya. Namun, Anda juga harus dapat melihat mengapa kita bekerja sama. Setelah semua yang ada di hutan ini selesai, saya akan. Haha, aku akan menjadi penolong yang bisa memberikan kekuatan besar yang dibutuhkan Amelia. Bisakah kamu benar-benar berhasil? Hector bertanya dengan ekspresi khawatir. Senyum Edmond semakin dalam, dan suaranya semakin kuat, tentu saja. Semua variabel telah diperhitungkan. Ewart Leonhard telah memperoleh mantra dari sisa-sisa Raja Iblis. Itu bisa merekonstruksi jiwa dan menciptakan tubuh baru. Ewart hampir berhasil menjadi makhluk yang sebanding dengan Raja Iblis dengan mengambil sisa-sisa Raja Iblis dan melampaui menjadi Raja Roh Kegelapan. Namun, dia gagal. Ewart sendiri adalah variabel terbesar. Itu semua karena bocah berhidung ingus seperti dia telah mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa dia kendalikan. Niat jahat Raja Iblis yang telah membusuk ke dalam sisa-sisa itu menginginkan darah dan jiwa dari garis utama klan Hati Singa sebagai pengorbanan karena kebencian mereka terhadap pahlawan, Fairmouth. Ya, hanya sesuatu seperti itu yang mereka butuhkan. Jika Anda memikirkannya secara berbeda, sebenarnya akan mengejutkan jika Ewart bisa menyelesaikan transformasi sisa-sisa Raja Iblis dan menjadi Raja Iblis baru hanya dengan jumlah pengorbanan itu. Sampai batas tertentu, itu karena Ewart memiliki sisa-sisa Raja Iblis yang bekerja dengannya. Namun, Edmond tidak memiliki roh kegelapan atau sisa Raja Iblis. Meski begitu, Edmond tidak akan gagal. Dia tahu fungsi mantranya. Dia telah menggunakan kembali dan melengkapi seluruh ritual. Skala besar mantra itu sendiri merupakan indikasi betapa istimewanya rencana Edmond untuk itu. Sejumlah besar pengorbanan akan diperlukan, tetapi bahkan jika benih terakhir yang tersisa dari penduduk asli di hutan ini mengering, mata benua tidak akan tertarik ke tempat ini segera. Sungguh beruntung, Edmond merayakan ketika dia menyalin mantra dari ingatan Hector. Sambil merasa seperti dia telah diberkati oleh Tuhan yang bahkan tidak dia percayai, Edmond senang dengan hasil malam itu. Ini adalah mantra yang Edmond sendiri tidak dapat selesaikan bahkan setelah beberapa dekade penelitian dihabiskan untuk mengejarnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan dapat menerima bantuan dari sisa-sisa Raja Iblis yang telah meninggal 300 tahun yang lalu.
Keberuntungannya tidak berhenti di situ. Edmond selalu bertanya-tanya kemana naga hitam Raizakia, salah satu dari 3 adipati, eksistensi kuat sekaliber seperti itu, bisa menghilang. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa semua jejak kehadiran Raizakia akan tertanam di tanah ini. Itu juga merupakan keberuntungan besar bahwa kuburan kadal bodoh itu kebetulan ada di sini, pikir Edmond puas. Niat jahat Raizakia telah benar-benar mencemari tanah ini. Pada kenyataannya, tampaknya alih-alih mati, Raizakia berkeliaran di celah dimensi di suatu tempat, tetapi untungnya, itu hanya memudahkan Edmond untuk memanfaatkan keadaan ini. Ketika tanah hutan hujan digunakan sebagai dasar mantranya, itu akan menarik kekuatan gelap Raizakia serta kekuatan Leyland di bawahnya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya juga akan ditawarkan sebagai pengorbanan, dan Edmond telah menjadi staf penahanan karena dihargai karena kekuatan magisnya. Dia juga bisa memanfaatkan kekuatan gelap yang tersimpan di dalam Vladimir, yang telah dibuat menggunakan seluruh Dragon Heart. Selain itu, dia bahkan akan memanfaatkan kekuatan gelap Raizakia, naga kuno yang berubah menjadi naga iblis. Tidak mungkin dia bisa gagal dengan semua ini di sisinya. Konon, Edmond tidak akan terburu-buru. Demi kesuksesan yang sempurna, menara tulang manusia masih dibangun di seluruh hutan hujan, bahkan sekarang, untuk berfungsi sebagai katalisator untuk ritual tersebut. Mereka akan menciptakan aliran darah dengan kemampuan untuk mengikat jiwa yang akan mengalir melalui seluruh hutan. Secara teoritis, aku bahkan akan bisa menyerap kekuatan pohon dunia dan menjadikannya milikku sendiri, pikir Edmond dengan rakus. Jika ritual Eward berhasil, dia bisa menjadi Raja Iblis, tapi itu masih akan cukup dekat. Agar Eward benar-benar menjadi Raja Iblis, itu akan membutuhkan skenario terbaik. Setelah ritual ini berhasil, Edmond akan terlahir kembali sebagai makhluk yang bahkan lebih besar dari Raja Iblis. Dia akan mendapatkan kekuatan Raja Iblis sejati yang lebih besar, bukan salah satu Raja Iblis tingkat rendah. Edmond akan meninggalkan keberadaannya sebagai manusia yang lemah, biasa-biasa saja, dan sangat kelebihan populasi dan menjadi Raja Iblis yang lebih besar, yang benar-benar selaras dengan sifatnya. Dia tidak menyesal meninggalkan hidupnya sebagai manusia. Haruskah dia terlahir kembali sebagai Raja Iblis yang lebih besar atau tetap menjadi manusia? Apakah ada kebutuhan untuk mempertimbangkan pertanyaan itu? Edmond yakin akan kesuksesannya, dan dia memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Jika itu aku, maka aku pasti bisa melakukannya, gumam Edmond dengan senyum percaya diri. Ini adalah pernyataan kepercayaannya. Hector diam-diam mengikuti di belakang Edmond, menundukkan kepalanya. Ini akan mengubah segalanya, pikir Hector dalam hati. Dia tidak akan lagi dipaksa untuk menjalani kehidupan garis keturunan agunan yang kemampuannya tidak akan pernah menerima pengakuan penuh yang pantas mereka dapatkan. Hector tidak pernah menjadi orang yang berpuas diri, tetapi dia tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk membalikkan hati singa, klan prajurit yang sangat besar dan bergengsi, jadi dia menahan diri. Meskipun dia dipuji sebagai yang terbaik di antara semua garis keturunan kolateral, hatinya selalu terasa kosong. Tidak peduli berapa banyak pengakuan yang dia terima, Hector merasa bahwa, pada akhirnya, dia hanyalah anggota dari garis keturunan agunan. Seseorang yang tidak akan pernah berada dalam posisi untuk mempelajari formula api putih yang telah diturunkan oleh nenek moyang besar mereka. Sementara dia berkeliaran dengan lubang sakit di hatinya, Hector dihubungi oleh Edmond. Edmond telah mengenali kemampuan Hector dan telah menunjukkan kepadanya masa depan yang tidak akan pernah bisa dia capai sendiri. Edmond memberitahu Hector bahwa jika dia tidak dapat menerima pengakuan yang dia dambakan dari klannya, dia harus meninggalkan mereka. Alih-alih hati singa di benua itu, Hector bisa dengan bangga mendirikan klan hati singa baru di Helmut. Sejarah klan hati singa, yang berusia lebih dari 300 tahun, akan menjadi dongeng yang tidak penting di era Raja Iblis yang baru. Bahkan ketika keduanya memimpikannya masa depan mereka, penuh percaya diri, pertempuran terjadi di seluruh hutan. Prajurit suku Kocila, yang mengenakan topeng yang terbuat dari kulit manusia, menyerbu suku-suku yang lebih rendah. Setiap kali pihak-pihak perampok ini memiliki terlalu banyak sandera untuk dibawa kembali ke suku, mereka mengurangi jumlah tahanan mereka dengan pembantaian dadakan. Para prajurit ini mengikuti praktik yang telah dilatih Edmond secara menyeluruh di dalamnya. Mereka akan memotong dada para sandera terbuka dengan belati sihir hitam yang telah diberikan kepada mereka dan mengeluarkan hati saat korban mereka masih hidup. Kemudian, tanpa perlu siapapun untuk mengambil darah, belati akan memandu darah dari pengorbanan dan menggunakan darah yang dipanen sebagai roda penggerak lain dari ritual. Darah akan meresap ke dalam tanah. Berkumpul jauh di bawah tanah, darah akan mulai mengalir seperti urat air bawah tanah. Setelah itu, para prajurit akan memotong mayat yang jiwanya telah dilucuti dari mereka, menggali tulang, dan menggunakannya untuk membangun menara. Seperti yang aku duga, gumam seorang pria sambil berjongkok di sebuah situs di mana pembantaian semacam itu terjadi. Di sebuah desa yang dipenuhi darah, pria yang mengenakan jubah berkerudung berdiri. Dia mendekati menara tulang manusia tinggi yang telah didirikan di tengah desa dan memeriksanya sambil menggosok dagunya. Aku punya ide bagus tentang bagaimana kamu menafsirkan ulang mantranya. Edmond, sebagai temanmu, aku tidak bisa tidak mengagumi rasa sihirmu, pria itu dengan bingung memuji. Itu adalah Balzac Lutbet. Dia tahu apa tujuan dari menara tulang manusia ini. Menara-menara ini bukan hanya totem yang dibangun oleh penduduk asli dari suku Kocila karena kekejaman.
Menara tulang manusia ini akan terhubung ke sungai darah yang mengalir di bawah tanah dan membimbing mereka mengalir ke arah yang benar. Ini adalah mantra yang tidak akan pernah berani saya pikirkan, apalagi benar-benar mencoba, Balzac mengakui pada dirinya sendiri dengan senyum masam. Meskipun mereka mungkin dipanggil dengan gelar bersama tiga penyihir penahanan, Edmond Kodret lah yang memiliki kemampuan terbesar sebagai penyihir. Itulah sebabnya Edmond dinobatkan sebagai staf penahanan dan telah dianugerahi Vladimir. Balzac sadar bahwa dia jauh dari Edmond sebagai penyihir. Dia baru saja berhasil mengkonfirmasi ulang itu. Pertama-tama, sebagai penyihir hitam, Balzac Lutbet tidak memiliki keunggulan atau kekuatan tertentu jika dibandingkan dengan Amelia dan Edmond. Namun demikian, Raja Iblis Penahanan masih menandatangani kontrak dengan Balzac. Dengan kata lain, Balzac harus memiliki bakat yang layak untuk ditangkap oleh mata Raja Iblis yang hebat. Balzac sendiri sangat menyadari apa bakat ini. Dia sudah menyadarinya sejak lama, sejak dia masih menjadi anggota Blue Tower of Magic. Balzac Lutbet pandai menipu.